Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah gadis miskin ini menolong harimau putih yang kehausan di hutan. Tak disangka keajaiban datang. Ibunya yang sakit parah seketika sembuh dan kehidupannya berubah drastis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Dan selamat mendengarkan ceritanya. Angin sore menyusup pelan melalui celah-celah dinding bambu yang mulai lapuk. Ia tidak berisik, tidak juga kasar, tetapi dinginnya cukup untuk membuat kulit Rina merinding saat ia melangkah masuk ke dalam gubuk kecil di pinggir desa itu. Daun pintu yang terbuat dari papan tipis berderit lirih ketika didorong, seolah ikut mengeluh seperti tubuh yang terlalu lama dipaksa berdiri. Rina berhenti sejenak di ambang pintu. Napasnya terhela panjang, bukan karena lelah semata, melainkan karena kebiasaan menunda 1 detik sebelum kembali berhadapan dengan kenyataan yang sama setiap hari. Di dalam gubuk itu, tidak ada yang berubah sejak bertahun-tahun lalu. Lantai tanah yang lembab, atap bocor yang ditambal seadanya, dan 1 dipan kayu tua di sudut ruangan, tempat ibunya terbaring. Bu, Rina pulang. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Ia tidak ingin mengejutkan ibunya. Meski jauh di dalam hatinya, Rina berharap kali ini Tarni akan menjawab dengan suara yang lebih kuat dari biasanya. Di depan itu, tubuh Tarni tampak lebih kurus dibanding kemarin. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan matanya terpejam. Tetapi napasnya masih terdengar, tersengal pelan seperti api yang hampir padam. Rina meletakkan karung kecil berisi sisa singkong di lantai, lalu melangkah mendekat. Ia berlutut di samping dipan, tangannya terulur ragu sebelum akhirnya menyentuh punggung tangan ibunya. Dingin. Terlalu dingin untuk sore hari. Bu, panggil Rina lagi, kali ini lebih lirih, lebih penuh rasa takut. Kelopak mata Tarni bergetar, lalu terbuka perlahan. Matanya yang cekung menatap Rina dengan sorot yang lemah, namun tetap menyimpan kehangatan yang tidak pernah benar-benar hilang. Kau, sudah pulang? Suara Tarni serak, seperti daun kering yang digesekkan satu sama lain. Rina tersenyum, senyum yang sudah lama ia latih agar tidak retak meski hatinya nyeri. Sudah, Bu. Rina bawa singkong. Tidak banyak, tapi nanti Rina rebus. Tarni mengangguk pelan. Gerakan kecil itu tampak begitu berat baginya. Rina segera mengambil kendi tanah liat di sudut ruangan, menuangkan air ke dalam gelas kaleng yang penyok di sisinya, lalu menyodorkannya perlahan. Minum sedikit, Bu. Tarni berusaha bangkit, namun tubuhnya gemetar. Rina cepat-cepat menopang bahunya. Saat itu, Rina bisa merasakan betul betapa ringan tubuh ibunya, seolah tulang dan dagingnya sudah tidak lagi saling menguatkan. Aku merepotkanmu lagi, Tarni berbisik setelah meneguk air. Kalimat itu menghantam Rina lebih keras daripada dinginnya angin sore. Rina menggeleng cepat, menahan getar di dadanya. Jangan bilang begitu, Bu. Rina ini anak ibu. Sudah seharusnya Rina di sini. Tarni tersenyum tipis, senyum yang lebih banyak berisi rasa bersalah daripada lega. Tangannya yang kurus terangkat, menyentuh pipi Rina dengan gemetar. Sentuhan itu membuat dada Rina sesak. Ia memejamkan mata sejenak, menahan air yang tiba-tiba menggenang. Seandainya ibu masih kuat, ujar Tarni pelan. Seandainya ibu bisa bekerja, kau tidak perlu seperti ini. Rina membuka mata, menatap wajah ibunya lekat-lekat. Wajah itu penuh keriput halus, bekas lelah yang bertahun-tahun menumpuk. Ia menggeleng lagi, kali ini lebih tegas. Rina tidak apa-apa, Bu. Rina kuat.
Kebohongan itu terasa pahit di lidahnya. Tubuh Rina memang masih berdiri, tangannya masih bisa bekerja, kakinya masih mampu melangkah ke ladang setiap hari. Tapi hatinya seringkali terasa rapuh, retak oleh rasa takut kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Sore semakin turun. Cahaya matahari menyelinap masuk dari sela dinding, membentuk garis-garis tipis di lantai tanah. Rina bangkit, menyalakan tungku kecil di sudut ruangan. Asap tipis mengepul, membuat matanya perih. Ia mengupas singkong dengan gerakan lambat, pikirannya melayang ke berbagai kemungkinan yang selalu berusaha ia tolak. Obat ibunya tinggal sedikit. Uang upah hari ini bahkan tidak cukup untuk membeli beras, apalagi obat. Mandor ladang sudah beberapa kali mengingatkan bahwa pekerja paruh waktu seperti Rina mudah diganti. Semua itu berputar-putar di kepalanya, seperti pusaran yang tidak pernah menemukan ujung. "Rina?" Suara Tarni kembali terdengar. Rina menoleh. "Iya, Bu." "Kau tidak menyesal, kan?" Pertanyaan itu membuat tangan Rina berhenti bergerak. Ia menatap singkong yang belum terkelupas, lalu perlahan menoleh ke arah ibunya. "Menyesal apa?" "Menjadi anak dari ibu yang tidak bisa memberi apa-apa." Hening. Hanya suara kayu terbakar yang sesekali berderak. Rina berdiri, mendekat ke dipan, lalu duduk di samping ibunya. Ia menggenggam tangan Tarni erat-erat. "Rina tidak pernah menyesal," ucapnya pelan, tapi jelas. "Kalau bukan karena ibu, Rina mungkin sudah lama menyerah." Tarni menatapnya, matanya berkaca-kaca. Untuk sesaat, di tengah kemiskinan dan sakit yang menggerogoti, ada kehangatan kecil yang mengalir di antara mereka. Di luar, angin sore terus berembus. Gubuk tua itu tetap berdiri dengan segala kekurangannya, menjadi saksi bisu dari kehidupan yang keras, cinta yang sederhana, dan harapan yang nyaris tak terlihat, namun masih bertahan, setipis nyala api di tungku kecil Rina. Dan di dalam hati Rina, meski ia belum menyadarinya, takdir sedang bersiap bergerak pelan. Pagi datang tanpa banyak perubahan. Cahaya matahari muncul malu-malu, tidak benar-benar hangat, hanya cukup terang untuk membangunkan desa kecil yang hidup dengan kebiasaan lama. Rina terbangun sebelum ayam jantan berkokok. Ia duduk di tepi dipan kayu, memijat kakinya yang masih terasa pegal sejak kemarin. Tidurnya hanya sebentar, terputus oleh batuk Tarni yang sesekali terdengar sepanjang malam. Rina menoleh ke arah ibunya. Tarni masih terlelap, napasnya berat namun teratur. Wajah itu tampak lebih tenang dibanding sore kemarin, dan pemandangan kecil itu saja cukup membuat Rina menghela napas lega. Ia bangkit perlahan agar tidak menimbulkan suara, lalu meraih kain lusuh yang ia gunakan sebagai selimut, menutup tubuh ibunya dengan lebih rapi. "Rina ke ladang dulu, Bu," bisiknya, meski ia tahu Tarni tidak mendengar. "Nanti Rina pulang." Ia mengambil bekal sederhana, sepotong singkong rebus sisa kemarin, lalu melangkah keluar gubuk. Udara pagi menusuk kulitnya, dingin dan lembab. Tanah di bawah kakinya masih basah oleh embun. Rina berjalan cepat, menyusuri jalan kecil yang sudah sangat ia kenal. Jalan itu tidak pernah berubah, sunyi, sedikit berlumpur, dan selalu membuatnya berpikir tentang hari-hari yang akan datang. Ladang tempat Rina bekerja tidak jauh, tetapi setiap langkah terasa panjang. Di kepalanya, hitungan kebutuhan berulang seperti doa yang salah urut, obat ibu, beras, kayu bakar, dan upah yang tidak pernah cukup. Setibanya di ladang, beberapa pekerja lain sudah mulai bekerja. Wajah-wajah mereka sama letihnya, dengan sorot mata yang sudah terbiasa menerima keadaan. Rina bergabung tanpa banyak bicara.
Tangannya langsung bekerja, mencabut rumput, membersihkan tanah, melakukan apapun yang diperintahkan. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar mendekat. Mandor ladang muncul, membawa tongkat pendek di tangannya. Wajahnya datar, suaranya kering. "Rina," panggilnya singkat. Rina menghentikan pekerjaannya dan menoleh. "Iya, Pak. Kau datang terlambat kemarin." Rina menunduk. "Maaf, Pak. Ibu saya." "Aku tidak perlu dengar alasan," potong mandor itu. "Banyak orang yang butuh kerja. Kalau kau tidak sanggup, bilang saja." Kata-kata itu menusuk, tapi Rina hanya mengangguk. "Saya sanggup, Pak. Saya akan bekerja lebih cepat." Mandor itu mendengus pelan, lalu berlalu. Rina kembali menunduk, tangannya bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Tanah kering menempel di kukunya, keringat mulai membasahi pelipisnya meski matahari belum tinggi. Jam demi jam berlalu. Punggungnya terasa perih, lengannya pegal. Saat istirahat singkat tiba, Rina duduk di bawah pohon kecil, membuka bekalnya. Singkong rebus itu sudah dingin dan keras, tapi ia memakannya pelan-pelan, seolah itu makanan paling berharga di dunia. Di sela kunyahannya, pikirannya melayang ke gubuk kecil di pinggir desa. Ia membayangkan Tarni terbangun dan tidak menemukan siapapun di sampingnya. Perasaan bersalah kembali muncul, seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Sedikit lagi, gumam Rina pada dirinya sendiri. Sedikit lagi saja. Sore menjelang lebih cepat dari yang ia kira. Upah hari itu diserahkan tanpa banyak kata, uang receh yang terasa ringan di telapak tangannya. Rina menggenggamnya erat, seolah dengan begitu nilainya bisa bertambah. Saat ia melangkah pulang, langkahnya terasa lebih berat. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya lebih letih lagi. Jalan yang sama, ladang yang sama, dan upah yang sama, seakan hidup berputar di tempat yang tidak pernah maju. Namun di balik semua itu, Rina tetap berjalan. Karena berhenti bukan pilihan. Karena di gubuk tua di pinggir desa, ada seseorang yang menunggunya pulang. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena angin yang lebih kencang atau kabut yang lebih tebal, melainkan karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh Rina. Ada perasaan ganjil yang mengendap di dadanya sejak ia membuka mata, seperti bayangan samar yang mengikuti tanpa wujud. Rina duduk di tepi dipan, menatap ke arah ibunya yang masih terlelap. Tarni bernapas pelan, wajahnya tampak sedikit lebih tenang daripada malam-malam sebelumnya. Rina menahan diri untuk tidak membangunkannya. Ia hanya menatap, menghafal setiap garis di wajah itu, seolah takut suatu hari nanti ia akan lupa. "Aku berangkat dulu, Bu," bisiknya. Ia mengambil selendang tipis, menyampirkannya di bahu, lalu melangkah keluar. Pintu gubuk ditutup perlahan, tidak sampai menimbulkan bunyi. Udara pagi menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Tanah masih basah, meninggalkan jejak kaki setiap kali ia melangkah. Hari ini Rina memilih jalur yang sedikit berbeda. Jalan yang biasa ia lewati terasa terlalu ramai di pikirannya, meski sebenarnya tetap sunyi. Jalur ini lebih sepi, melewati tepian hutan kecil yang jarang dilalui orang. Ia pernah melewatinya beberapa kali, dan selalu merasa langkahnya lebih ringan di sini, meski pagi ini tidak. Setiap suara terdengar lebih jelas. Gemerisik daun, ranting patah, dan detak jantungnya sendiri. Rina berjalan sambil menunduk, pikirannya penuh oleh bayangan Tarni, oleh hitungan uang receh di saku bajunya, oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah menemukan jawaban. Kalau aku sakit nanti, siapa yang akan menolong ibu?
gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Pertanyaan itu terlalu berat untuk pagi hari, terlalu berat untuk siapapun. Tapi Rina sudah terbiasa membawa beban yang tidak seharusnya dipikul seorang gadis seusianya. Langkahnya berlanjut. Pohon-pohon di kiri dan kanan tampak lebih rapat, bayangannya memanjang di tanah. Rina merasakan bulu kuduknya berdiri, seolah ada mata yang mengawasinya dari balik semak. Ia menoleh cepat, namun tidak melihat apa-apa. Hanya perasaanku saja, katanya pada diri sendiri. Namun perasaan itu tidak pergi. Justru semakin kuat. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke dalam sesuatu yang tidak ia kenal. Rina memeluk selendangnya lebih erat, mencoba mengusir dingin dan rasa cemas yang tiba-tiba muncul. Ia teringat masa kecilnya. Saat ayahnya masih ada, meski kenangan itu samar dan singkat. Saat hidup belum sepahit sekarang. Saat tertawa masih terasa mudah. Ingatan itu datang seperti angin lalu, singkat namun cukup untuk membuat dadanya sesak. "Ayah, kalau kau masih ada," bisiknya. "Mungkin semuanya tidak seberat ini." Rina berhenti lagi. Ia menutup mata sejenak, menenangkan napasnya. Hutan di sekitarnya sunyi, terlalu sunyi. Bahkan burung-burung pun seakan enggan bersuara. Ketika ia membuka mata dan melangkah lagi, sesuatu di depan jalur membuatnya berhenti mendadak. Ada bentuk besar di kejauhan. Awalnya Rina mengira itu hanya tumpukan kayu tumbang atau bayangan pohon yang aneh. Namun semakin ia mendekat, langkahnya semakin melambat. Dadanya berdebar keras, begitu keras hingga terasa di tenggorokan. "Itu apa?" gumamnya. Ia tidak tahu mengapa ia tidak langsung berbalik. Kakinya seperti bergerak sendiri, mendekat sedikit demi sedikit. Hatinya dipenuhi rasa takut yang bercampur penasaran, dua perasaan yang seharusnya tidak berjalan beriringan. Udara terasa semakin berat. Angin berhenti berembus. Dunia seakan menahan napas bersama Rina. Dan di sanalah, tergeletak di tanah yang lembab, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Meski saat itu, Rina belum benar-benar memahaminya. Langkah Rina terhenti sepenuhnya. Kakinya seolah membatu di tempatnya berdiri. Udara di sekelilingnya terasa berat, menekan dada hingga napasnya menjadi pendek-pendek. Bentuk besar yang tergeletak di tanah itu kini terlihat jelas, terlalu jelas untuk diabaikan, terlalu nyata untuk disangkal. Seekor harimau putih. Bulu putihnya kusam, tidak berkilau seperti yang pernah Rina dengar dalam cerita-cerita orang tua di desa. Tubuhnya terbaring menyamping, dadanya naik turun perlahan, sangat perlahan, seolah setiap tarikan napas adalah perjuangan. Di beberapa bagian, tanah di bawahnya tampak basah oleh keringat dan embun pagi. Rina menelan ludah. Tenggorokannya kering. Kepalanya berteriak agar ia berbalik, lari, menjauh sejauh mungkin. Cerita tentang harimau selalu berakhir buruk bagi manusia kecil seperti dirinya. Kematian, kehilangan, jeritan yang tidak sempat ditolong. Namun kakinya tidak bergerak. Ia berdiri di sana, menatap makhluk itu dengan mata membelalak, sementara jantungnya berdetak begitu keras hingga ia takut suaranya akan terdengar oleh harimau tersebut. Tangannya gemetar, selendang di bahunya bergoyang pelan tertiup angin yang kembali berembus tipis. "Tenang, tenang," bisiknya pada diri sendiri. Meski ia tidak tahu apa yang harus ditenangkan, harimau itu, atau dirinya sendiri. Harimau putih itu tidak bergerak. Matanya tertutup. Tidak ada geraman, tidak ada tanda-tanda siap menerkam. Hanya tubuh besar yang tampak rapuh dengan cara yang tidak pernah Rina bayangkan sebelumnya.
Ia melangkah mundur 1 langkah. Tanah di bawah kakinya berderit pelan. Suara kecil itu cukup untuk membuat napas Rina terhenti. Perlahan, kelopak mata harimau itu terbuka. Rina membeku. Tatapan itu tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak liar. Tidak penuh amarah. Mata harimau putih itu bening, dalam, dan lelah. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat Rina terdiam lebih lama dari seharusnya. Tatapan itu seperti memohon tanpa suara, seperti menahan sakit yang terlalu lama dipendam. Aku tidak akan mendekat, ucap Rina terbata, suaranya hampir tidak keluar. Aku cuma lewat. Ia tidak tahu mengapa ia berbicara kepada harimau. Kepada makhluk yang bisa dengan mudah mengakhiri hidupnya dalam 1 lompatan. Namun kata-kata itu keluar begitu saja, seperti pengakuan yang tidak sengaja terucap. Harimau itu tidak bergerak. Hanya matanya yang mengikuti setiap gerakan kecil Rina. Nafasnya terdengar berat, seperti dada yang ditekan beban besar. Rina memperhatikan lebih saksama. Lidah harimau itu sedikit terjulur, bibirnya kering. Di tanah tak jauh dari kepalanya, tidak ada genangan air, tidak ada tanda-tanda ia baru saja minum. Rina mengerutkan kening. Pikiran itu muncul begitu saja, tanpa ia undang. Dia kehausan, gumamnya. Ketakutan kembali menyeruak, bercampur dengan sesuatu yang lain. Rasa iba yang tidak seharusnya muncul dalam situasi seperti ini. Rina mengepalkan tangannya, mencoba mengusir pikiran itu. Ini gila. Ia hanya seorang gadis miskin. Ia punya ibu yang sakit menunggu di rumah. Ia tidak boleh mati di tengah hutan karena belas kasihan yang salah tempat. Namun tubuh harimau itu kembali bergerak sedikit. Kepalanya terangkat, lalu jatuh lagi ke tanah dengan bunyi berat. Dari tenggorokannya keluar suara lirih, bukan geraman, melainkan sesuatu yang terdengar lemah. Rina terkejut. Matanya membesar, napasnya tertahan. Jangan begitu, ucapnya spontan, suaranya bergetar. Aku takut. Ia tertawa kecil, tawa pendek yang lebih mirip tangis. Kau membuatku bingung. Dalam hidupnya, Rina sudah sering merasa bingung. Tentang uang yang tidak pernah cukup. Tentang sakit ibunya yang tidak kunjung sembuh. Tentang masa depan yang tidak pernah terlihat jelas. Namun kebingungan ini berbeda. Ini bukan tentang bertahan hidup, melainkan tentang memilih antara lari atau tinggal. Ia menatap kendi kecil berisi air yang tergantung di pinggangnya. Air itu ia bawa untuk dirinya sendiri, untuk mengusir haus sebelum sampai di ladang. Jumlahnya tidak banyak. Tidak cukup untuk 2. Kalau aku memberimu minum, bisiknya pelan, seolah takut didengar hutan itu sendiri, kau tidak akan menyakitiku, kan? Harimau putih itu menatapnya lagi. Tatapan yang sama. Tidak menjanjikan apapun, tidak juga mengancam. Hanya ada keheningan di antara mereka, keheningan yang terasa anehnya, dalam. Rina menghela napas panjang. Tangannya gemetar saat ia melepas kendi dari pinggangnya. Setiap nalarnya menjerit agar ia berhenti. Setiap cerita horor yang pernah ia dengar terlintas di kepalanya. Namun bayangan wajah Tarni tiba-tiba muncul, pucat dan lemah di atas dipan kayu. Kalau aku menutup mata pada yang lemah, pikir Rina, apa bedanya aku dengan dunia yang selalu menutup mata padaku? Langkahnya maju 1 langkah. Harimau itu tidak bergerak. 2 langkah. Dunia seakan menyempit, hanya menyisakan Rina, harimau putih,
dan jarak di antara mereka yang perlahan menghilang. Tangannya terulur, membawa kendi berisi air, dan sebuah keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Air di dalam kendi bergoyang pelan seiring langkah Rina yang ragu-ragu. Setiap gerakan kecil terasa begitu besar, seolah dunia memperhatikan dan menunggu hasil dari apa yang akan ia lakukan. Jarak antara dirinya dan harimau putih kini hanya beberapa langkah, jarak yang cukup dekat untuk merasakan napas hangat makhluk itu, cukup dekat untuk menyadari betapa rapuhnya keadaan yang ia hadapi. Rina berlutut perlahan. Lututnya menyentuh tanah yang dingin dan lembab. Jantungnya berdegup kencang, namun tangannya tetap terulur, memegang kendi dengan erat. Ia memiringkan kepala sedikit, mencoba membaca niat di balik tatapan harimau itu. Sedikit saja, bisiknya. Aku juga tidak punya banyak. Harimau putih itu menggerakkan kepalanya pelan. Lidahnya menjilat bibirnya sendiri, kering dan pecah-pecah. Suara napasnya terdengar lebih jelas kini, berat dan terputus-putus, seperti seseorang yang terlalu lama menahan dahaga. Rina memiringkan kendi itu perlahan. Air mengalir keluar, menetes ke tanah lebih dulu sebelum akhirnya mencapai mulut harimau. Ia sempat ragu, takut harimau itu akan bergerak tiba-tiba, takut semua ini hanyalah kesalahan besar. Namun tidak ada gerakan mendadak. Tidak ada serangan. Harimau itu menjilat air yang mengalir dengan gerakan lemah, namun penuh kebutuhan. Setiap tegukan terasa panjang, seolah ia menyimpan air itu di dalam dirinya dengan penuh syukur. Rina menahan napas, matanya tidak lepas dari makhluk besar di hadapannya. Aku tidak menyangka, aku akan melakukan ini, gumamnya, setengah pada diri sendiri. Air di dalam kendi semakin berkurang. Rina bisa merasakan beratnya berkurang di tangannya. Setiap tetes yang jatuh terasa seperti keputusan yang semakin dalam, keputusan untuk memilih empati di atas rasa takut. Ketika air itu habis, Rina perlahan menegakkan kendi. Harimau putih mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Matanya kini terbuka penuh, menatap Rina dengan sorot yang berbeda. Tidak lagi sekadar lelah, ada kejelasan di sana, seperti kesadaran yang kembali perlahan. Rina menelan ludah. Tangannya masih gemetar. "Sudah," katanya pelan. "Itu saja yang aku punya." Hening menyelimuti mereka. Hutan seolah menahan suara. Tidak ada angin, tidak ada serangga yang berbunyi. Dunia terasa berhenti sejenak, memberi ruang pada dua makhluk yang seharusnya tidak pernah bertemu dalam keadaan seperti ini. Harimau putih itu bergerak. Perlahan, sangat perlahan, ia mengangkat tubuhnya. Kakinya yang besar menapak tanah dengan gemetar. Rina refleks mundur setengah langkah, namun tidak lari. Ia berdiri di sana, napasnya tertahan, siap menerima apapun yang akan terjadi. Namun harimau itu tidak mendekat. Ia berdiri tegak, tubuhnya menjulang dan agung meski jelas masih lemah. Cahaya tipis matahari yang menembus celah dedaunan memantul di bulu putihnya, membuatnya tampak hampir tidak nyata. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan di momen itu. Bukan suara, bukan gerakan, melainkan perasaan, seolah ada pengertian yang mengalir tanpa kata. Rina merasakan dadanya hangat, rasa takut yang perlahan mencair, digantikan oleh ketenangan yang aneh. "Pergilah," bisik Rina. "Aku tidak akan mengikutimu." Harimau putih itu menghela napas panjang. Kemudian, dengan gerakan tenang, ia memalingkan tubuhnya. Sebelum melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi. Tatapan itu singkat, namun dalam, sebuah tatapan yang seakan menyimpan janji, meski tidak diucapkan. Lalu, tanpa suara,
Harimau putih itu berjalan menjauh, menyatu dengan bayangan hutan. Rina berdiri terpaku cukup lama. Kendi kosong masih ia genggam. Lututnya terasa lemas, namun kakinya tetap menopang tubuhnya. Baru setelah sosok putih itu benar-benar menghilang, Rina menghembuskan napas panjang, seperti seseorang yang baru saja kembali dari mimpi yang terlalu nyata. "Apa yang baru saja terjadi?" bisiknya. Ia menatap telapak tangannya sendiri, seolah mencari jawaban di sana. Tidak ada luka. Tidak ada tanda-tanda aneh. Hanya detak jantungnya yang masih cepat, dan perasaan hangat yang belum juga hilang. Rina melanjutkan langkahnya ke ladang, namun langkah itu terasa berbeda. Lebih ringan, meski kepalanya dipenuhi pertanyaan. Ia tidak tahu bahwa seteguk air itu, yang ia beri tanpa pamrih, telah menggerakkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Dan jauh di dalam hutan, sesuatu juga sedang bergerak. Langit mulai menggelap ketika Rina melangkah pulang. Warna sore meredup pelan, seolah sengaja memperlambat dirinya agar punya waktu mencerna apa yang baru saja terjadi. Setiap langkah terasa ganjil, bukan karena lelah, melainkan karena hatinya terasa penuh oleh sesuatu yang tidak bisa ia beri nama. Kendi di tangannya kosong. Ia berkali-kali menatapnya, seperti memastikan bahwa kejadian di hutan tadi bukan sekadar bayangan. Namun dinginnya tanah di bawah lututnya, tatapan harimau putih itu, dan rasa hangat di dadanya masih terasa terlalu nyata untuk dianggap mimpi. "Aku pasti bodoh," gumam Rina pelan. Bisa saja itu berakhir buruk. Namun tidak. Ia masih hidup. Dan entah mengapa, langkahnya justru terasa lebih ringan dari biasanya. Ketika gubuk tua itu akhirnya terlihat di kejauhan, Rina mempercepat langkah. Seperti biasa, ia bersiap dengan berbagai kemungkinan di kepalanya. Tarni masih terbaring lemah, batuk yang semakin parah, atau malam yang harus kembali ia lewati dengan kecemasan yang sama. Ia mendorong pintu kayu itu perlahan. "Bu." Rina pulang. Tidak ada jawaban. Hati Rina mencelos. Ia melangkah masuk dengan cepat, napasnya memburu. Pandangannya langsung tertuju ke dipan kayu di sudut ruangan, dan disitulah ia berhenti mendadak. Tarni duduk. Bukan terbaring. Bukan setengah bangun dengan tubuh gemetar. Tarni duduk tegak di tepi dipan, punggungnya lurus, wajahnya tidak sepucat biasanya. Rambutnya yang biasanya tergerai lemas kini tersampir rapi di bahu. "Bu?" Suara Rina nyaris tidak keluar. Tarni menoleh. Matanya membesar melihat Rina berdiri terpaku di ambang pintu. "Rina?" Suaranya terdengar lebih jernih. "Kau sudah pulang?" Dunia seperti berhenti berputar. Rina menjatuhkan kendinya begitu saja. Bunyi tanah liat retak terdengar jelas, tapi ia tidak peduli. Kakinya bergerak cepat, hampir berlari, mendekati ibunya. "Bu." "Bu berdiri," katanya terbata. "Sejak kapan?" Tarni mengerutkan kening, tanpa kebingungan. "Sejak tadi siang. Aku bangun, dan rasanya tubuhku ringan. Batukku hilang. Dadaku tidak sesak." Rina menggenggam tangan ibunya. Hangat. Tidak dingin seperti kemarin. Tidak gemetar. "Bu? Bu tidak pusing?" Rina bertanya cepat, suaranya mulai bergetar. Tarni tersenyum kecil. Senyum yang selama ini jarang muncul. "Tidak. Aku bahkan sempat menyapu lantai sedikit." Kata-kata itu menghantam Rina seperti gelombang. Lututnya melemas. Ia terduduk di lantai tanah,
Tangannya masih menggenggam tangan Tarni, seolah takut semua ini akan menguap jika ia melepaskannya. "Bu," napas Rina tersendat. "Bu, sungguh?" Air mata jatuh begitu saja. Tidak bisa ditahan. Tidak ingin ditahan. Tarni terkejut melihat putrinya menangis terseduh-seduh. Ia menunduk, memeluk kepala Rina dengan kedua tangannya yang kini terasa lebih kuat. "Kenapa kau menangis?" tanya Tarni lembut. "Bukankah ini kabar baik?" Rina mengangguk, terisak. Baik, terlalu baik. Ia ingin menceritakan semuanya. Tentang hutan. Tentang harimau putih. Tentang seteguk air yang ia berikan tanpa tahu akibatnya. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia sendiri belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Tarni mengusap rambut Rina perlahan. "Aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini," katanya pelan. "Tapi aku merasa seperti diberi kesempatan lagi." Rina menutup wajahnya. Dadanya terasa sesak oleh campuran rasa syukur, takut, dan heran. Ia tidak berani menghubungkan dua kejadian itu, namun jauh di dalam hatinya, ia tahu. Ia tahu ini bukan kebetulan. Sore berganti malam. Lampu minyak kecil menyala di sudut ruangan. Tarni duduk di dipan sambil meminum air, kali ini tanpa batuk, tanpa jeda panjang. Rina duduk di depannya, masih menatap ibunya seperti takut kehilangan lagi. "Rina," kata Tarni tiba-tiba. "Hari ini, kau terlihat berbeda." Rina mengangkat wajahnya. "Berbeda bagaimana, Bu?" "Matamu," jawab Tarni. Seperti menyimpan sesuatu. Rina terdiam. Lalu ia tersenyum tipis, senyum yang belum sempurna, tapi lebih jujur dari biasanya. "Mungkin, hari ini Rina belajar sesuatu," katanya pelan. Tarni tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk, seolah mengerti bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan dengan kata-kata. Di luar gubuk, malam turun dengan tenang. Tidak ada suara aneh. Tidak ada tanda-tanda keajaiban yang mencolok. Namun di dalam gubuk tua di pinggir desa itu, sebuah kehidupan baru perlahan mulai berdenyut. Dan Rina, untuk pertama kalinya sejak lama, merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Harapan. Pagi datang dengan cara yang tidak biasa. Bukan karena matahari bersinar lebih terang, atau karena udara terasa lebih hangat, melainkan karena gubuk tua itu dipenuhi suara yang sudah lama tidak terdengar. Suara Tarni batuk ringan sambil tertawa kecil, suara langkah kakinya menyentuh lantai tanah tanpa tertatih, dan aroma air rebusan yang mendidih di atas tungku. Rina terbangun dengan perasaan asing. Ia membuka mata perlahan, seolah takut apa yang ia lihat kemarin hanyalah mimpi yang akan runtuh begitu ia sadar sepenuhnya. Namun suara itu masih ada. Nyata. "Ibu?" panggil Rina sambil bangkit. Tarni menoleh dari dekat tungku. Wajahnya tampak lebih berwarna pagi ini. Tidak segar sepenuhnya, namun jauh dari bayangan sakit yang selama ini menggerogoti tubuhnya. "Kau sudah bangun?" Tarni tersenyum. "Aku merebus air. Kau pasti haus." Rina berdiri terpaku beberapa detik. Dadanya menghangat, namun bersamaan dengan itu muncul rasa takut yang aneh. Takut jika semua ini tiba-tiba akan menghilang. "Ibu, tidak pusing?" tanya Rina hati-hati. Tarni menggeleng. "Tidak. Hanya sedikit lelah." "Tapi itu wajar, bukan?" Rina mengangguk cepat. Iya, wajar. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ini tidak wajar.
Ini keajaiban yang berjalan perlahan, tanpa suara. Hari itu berlalu dengan cara yang berbeda. Tarni duduk di luar gubuk, menyapu halaman kecil yang selama ini jarang tersentuh. Beberapa warga desa yang lewat berhenti, menatap dengan raut heran. "Itu Tarni?" bisik seseorang. "Katanya sakit keras," sahut yang lain. Rina mendengar semua itu. Setiap bisikan membuat dadanya sedikit menegang. Ia tidak tahu harus merasa bangga atau takut. Ia membantu ibunya menyapu, lalu pergi ke ladang dengan langkah yang masih ragu, seolah dunia yang ia kenal kemarin sudah bergeser sedikit. Di ladang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mandor yang biasanya dingin hanya mengangguk singkat hari itu. Bahkan ketika Rina selesai lebih cepat, ia diberi tambahan upah kecil. "Kerjamu rapi hari ini," kata mandor itu singkat. Rina terkejut. "Terima kasih, Pak." Uang receh di tangannya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena jumlahnya, melainkan karena perasaan yang menyertainya, seolah hidup tiba-tiba memberi ruang bernapas. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil terus terjadi. Tarni semakin kuat. Ia bisa berjalan lebih jauh, bisa memasak sendiri, bahkan tertawa lebih sering. Rina mendapatkan pekerjaan tambahan, membersihkan rumah warga, membantu di dapur kecil, hal-hal yang sebelumnya sulit ia dapatkan. Uang masih tidak banyak. Hidup masih sederhana. Namun untuk pertama kalinya, Rina tidak tidur dengan perut sepenuhnya kosong oleh kecemasan. Dan justru disitulah kegelisahan baru tumbuh. Malam itu, Rina duduk di depan gubuk, menatap langit gelap. Tarni sudah tertidur dengan nyenyak di dalam. Angin malam berembus lembut, membawa suara serangga yang menenangkan. "Kenapa aku merasa takut?" bisik Rina pada dirinya sendiri. Ia menggenggam ujung bajunya. Setiap perubahan baik terasa seperti hutang yang belum ia pahami. Setiap rezeki terasa seperti titipan yang bisa diambil kapan saja. Bayangan hutan muncul di benaknya. Tatapan harimau putih itu kembali terasa dekat, terlalu dekat. Apa ini karena itu? Pikirnya. Atau hanya kebetulan? Rina memejamkan mata. Ia tidak berani menjawab pertanyaan itu. Di sudut hatinya, ia mulai menyadari sesuatu yang lebih berat dari kemiskinan. Takut kehilangan keajaiban, takut berharap terlalu tinggi, dan takut jika semua ini datang dengan harga yang belum ia ketahui. Ia menatap ke arah hutan yang gelap, meski tidak bisa melihatnya dari sana. "Aku tidak meminta apa-apa," bisiknya pelan. "Aku hanya ingin ibu baik-baik saja." Namun dunia jarang menjawab dengan cara yang sederhana. Pagi itu Rina berjalan lebih pelan dari biasanya. Bukan karena kakinya lelah, melainkan karena pikirannya penuh. Setiap langkah menuju ladang terasa seperti membawa pertanyaan yang belum terjawab, pertanyaan yang terus mengetuk dari dalam dadanya sejak hidupnya mulai berubah perlahan. Ia memilih jalur hutan itu lagi. Bukan karena harus, melainkan karena ada dorongan halus yang tidak bisa ia jelaskan. Jalur itu sunyi seperti biasa. Daun-daun kering terinjak di bawah kakinya, mengeluarkan bunyi renyah yang memecah keheningan. Udara pagi terasa segar, namun ada ketegangan samar yang membuat Rina menarik napas lebih dalam. "Kalau aku bertemu lagi," gumamnya pelan. "Apa yang harus kulakukan?" Pertanyaan itu tidak ditujukan pada siapapun, namun seolah hutan mendengarnya. Angin berembus ringan, menggerakkan dedaunan, menciptakan suara berdesir yang membuat Rina berhenti sejenak. Ia menoleh. Di antara pepohonan yang berjajar, ada warna putih yang tidak menyatu dengan hijau di sekitarnya. Tidak bergerak. Tidak bersembunyi.
seolah memang ingin dilihat. Rina menahan napas. Harimau putih itu berdiri di sana. Tubuhnya tampak lebih tegap dibanding pertemuan terakhir. Bulu putihnya kini bersih, berkilau samar terkena cahaya pagi. Matanya menatap lurus ke arah Rina, tatapan yang sama, namun terasa berbeda. Tidak lagi lelah. Tidak lagi rapuh. Kini tatapan itu tenang, dalam, dan penuh kesadaran. Rina tidak berlari. Tidak juga mundur. Ia hanya berdiri, jantungnya berdegup cepat, namun tidak sekeras dulu. "Kau?" Suaranya keluar pelan. "Kau sudah baik?" Harimau itu tidak menjawab, tentu saja. Namun ekornya bergerak perlahan, menyentuh tanah dengan gerakan lembut. Ia melangkah satu kali ke depan, lalu berhenti. Jarak di antara mereka cukup dekat untuk membuat Rina merasakan kehadirannya, namun cukup jauh untuk tetap aman. Hening menyelimuti mereka. Tidak ada ketakutan kali ini. Yang ada hanya rasa akrab yang aneh. Seolah mereka pernah berbagi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan singkat. "Aku tidak menyesal," kata Rina tiba-tiba, suaranya lebih tegas dari yang ia kira. "Kalau kau kembali hanya untuk itu." Harimau putih itu menundukkan kepalanya sedikit. Gerakan kecil itu membuat dada Rina menghangat. Ia tidak tahu apakah itu isyarat terima kasih, atau sekadar kebetulan. Namun hatinya memilih percaya. Rina melangkah maju satu langkah. Tanah di bawah kakinya terasa padat. Tidak ada gemetar di lututnya kali ini. "Hidupku berubah," lanjut Rina. "Ibuku sembuh. Aku masih takut. Tapi aku bersyukur." Harimau putih itu mengangkat kepalanya kembali. Tatapannya kini terasa seperti cermin, seolah ia melihat Rina lebih dalam daripada yang bisa dilakukan manusia manapun. Rina menelan ludah. "Kalau semua ini memang ada harganya, aku ingin tahu." Angin kembali berembus. Daun-daun bergerak lebih kencang. Untuk sesaat, Rina merasa seperti berada di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak sepenuhnya milik dunia manusia. Harimau putih itu mendekat satu langkah lagi. Kini jarak mereka hanya beberapa depa. Rina bisa melihat jelas garis-garis halus di wajah makhluk itu, bekas usia dan kebijaksanaan yang tidak bisa dijelaskan. Namun harimau itu tidak mendekat lebih jauh. Ia berhenti, lalu perlahan memalingkan tubuhnya. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Tatapan itu bukan tatapan perpisahan. Bukan pula janji. Lebih seperti pengingat, bahwa keajaiban tidak datang untuk dimiliki, melainkan untuk dijaga dalam hati. Rina berdiri diam hingga sosok putih itu menghilang kembali di balik pepohonan. Hutan kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Rina tahu, pertemuan itu nyata. Dan sesuatu di dalam dirinya telah berubah, lebih dalam dari sekadar keadaan hidup. Ia melanjutkan langkahnya ke ladang dengan napas yang lebih tenang. Di dadanya, tidak ada lagi pertanyaan yang menjerit. Yang tersisa hanyalah pemahaman pelan. Bahwa kebaikan sejati tidak pernah meminta balasan, dan justru karena itulah, ia mampu mengubah segalanya. Pagi itu datang dengan kesederhanaan yang menenangkan. Tidak ada perasaan ganjil, tidak ada bayangan hutan yang mengganggu pikiran Rina. Ia bangun dengan tubuh yang terasa utuh, seolah semalam ia telah meletakkan beban yang terlalu lama ia pikul. Tarni sudah duduk di depan gubuk, menjemur kain sambil bersenandung pelan. Suara itu lirih, nyaris tidak terdengar, namun cukup untuk membuat Rina berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menatap ibunya dengan perasaan yang sulit ia uraikan, campuran syukur,
cinta, dan kesadaran baru bahwa hidup tidak lagi hanya tentang bertahan. "Ibu tampak senang pagi ini," ujar Rina sambil mendekat. Tarni tersenyum tanpa menoleh. "Aku merasa ringan. Entah kenapa." Rina duduk di sampingnya. Mereka terdiam beberapa saat, menikmati pagi yang tidak terburu-buru. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. "Akhir-akhir ini," Tarni berkata pelan, "kau terlihat lebih tenang." Rina menunduk. "Mungkin karena aku tidak lagi terlalu takut, Bu." Tarni menoleh, menatap putrinya dengan sorot mata yang penuh rasa ingin tahu. "Takut pada apa?" "Takut hidup akan kembali seperti dulu," jawab Rina jujur. "Takut kehilangan semua yang baru saja datang." Tarni mengangguk pelan. "Takut itu wajar. Tapi hidup tidak pernah benar-benar diam, Nak. Ia selalu bergerak." Rina terdiam. Kata-kata itu sederhana, namun terasa dalam. Ia memikirkan hari-hari terakhir, bagaimana hidupnya membaik sedikit demi sedikit, dan bagaimana ia belajar menerima perubahan tanpa menggenggamnya terlalu erat. Hari itu, Rina tidak langsung pergi ke ladang. Ia membantu ibunya menyelesaikan pekerjaan kecil di rumah, lalu pergi ke rumah seorang tetangga yang meminta bantuan. Upahnya tidak besar, namun ada rasa berbeda saat ia menerimanya. Bukan lagi sebagai penyelamat, melainkan sebagai hasil kerja yang jujur. Sore harinya, Rina pulang membawa sedikit bahan makanan lebih banyak dari biasanya. Tarni menyambutnya dengan senyum lebar. "Kita bisa berbagi," kata Rina sambil meletakkan bungkusan kecil di meja. "Masih ada cukup." Tarni menatapnya lama, lalu mengangguk. "Kau berubah, Rina." "Berubah bagaimana?" "Dulu kau selalu menghitung apa yang kurang," jawab Tarni lembut. "Sekarang kau melihat apa yang bisa dibagi." Kata-kata itu membuat dada Rina menghangat. Ia menyadari bahwa tanpa ia sadari, kebaikan kecil yang pernah ia berikan telah mengajarinya sesuatu yang lebih besar, bahwa hidup bukan soal memiliki lebih banyak, melainkan tentang tidak menutup diri dari orang lain. Malam itu, mereka makan bersama dalam keheningan yang nyaman. Lampu minyak menyala tenang, tidak berkedip seperti dulu. Tarni tampak lebih segar, dan Rina tidak lagi menghitung napas ibunya dengan cemas. "Ibu," kata Rina tiba-tiba, "kalau suatu hari hidup kembali sulit, Ibu tidak apa-apa, kan?" Tarni tersenyum, lalu menggenggam tangan Rina. "Selama kita masih saling menjaga, sulit atau mudah bukan lagi hal yang menakutkan." Rina mengangguk. Ia memahami itu sekarang. Di luar gubuk, malam turun perlahan. Tidak ada suara hutan yang mengusik. Tidak ada tatapan yang mengintai dari kejauhan. Namun Rina tahu, kebaikan yang ia lakukan tidak pernah benar-benar sendiri. Ia berjalan, berlipat, dan kembali dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan. Dan disitulah Rina menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, bukan dalam keajaiban besar, melainkan dalam pilihan-pilihan kecil yang ia buat setiap hari. Pagi itu terasa berbeda, meski tidak ada yang benar-benar berubah. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah dinding gubuk dengan lembut, seolah sengaja melangkah pelan agar tidak mengganggu siapapun. Rina terbangun dengan perasaan tenang yang asing, bukan bahagia yang meledak, melainkan ketenangan yang menetap. Ia duduk di tepi dipan, memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Di dalam dadanya, tidak ada lagi rasa cemas yang biasa menyertai pagi. Tidak ada ketakutan akan hari yang berat. Yang ada hanya kesadaran bahwa hari ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Tarni sudah terjaga. Ia duduk sambil merapikan kain,
Gerakannya mantap, tidak lagi terlihat rapuh seperti dulu. "Kau bangun lebih pagi," ujar Tarni. Rina tersenyum. "Entah kenapa, aku merasa tidak ingin terburu-buru." Tarni mengangguk. Kadang hidup memang meminta kita berjalan pelan. Mereka berbincang ringan tentang hal-hal kecil yang dahulu terasa jauh, rencana menanam ulang, memperbaiki sudut rumah, dan membantu tetangga yang membutuhkan. Tidak ada rencana besar, tidak ada mimpi yang melambung tinggi. Namun Rina menyadari, ia tidak lagi merasa hidupnya kecil. Menjelang siang, Rina merasa dorongan yang sulit ia jelaskan. Ia menatap ke arah jalur yang mengarah ke hutan, jalan yang dulu selalu ia lewati dengan rasa takut dan lelah, namun kini terasa netral, hampir bersahabat. "Ibu," katanya pelan, "aku ingin berjalan sebentar." Tarni menoleh. "Kemana?" "Sebentar saja," jawab Rina. "Aku hanya ingin memastikan sesuatu." Tarni tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Pulang sebelum sore. Langkah Rina ringan saat ia menyusuri jalur itu. Tidak ada pikiran yang mengganggu, tidak ada harapan tersembunyi. Ia berjalan bukan untuk mencari keajaiban, melainkan untuk menutup sebuah lingkaran yang telah lama terbuka. Saat ia sampai di tempat yang terasa familiar, tanpa perlu ia ingat detailnya, Rina berhenti. Angin berdesir pelan. Udara terasa sejuk, seolah hutan mengenalinya. Ia berdiri diam cukup lama. "Aku tidak tahu apakah kau masih ada di sini," katanya pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih." Keheningan menjawabnya. Lalu, dari balik pepohonan, muncul sosok yang tidak pernah benar-benar ia lupakan. Harimau putih itu berdiri tegap. Bulunya bersih, matanya jernih. Tidak ada luka, tidak ada kelelahan. Ia tampak utuh, seperti makhluk yang telah menyelesaikan perjalanannya. Rina tidak mundur. Tidak juga mendekat. Ia hanya tersenyum kecil. "Aku tidak menyangka akan bertemu lagi," ucapnya. Harimau itu menatapnya lama. Tatapannya tidak membawa pesan yang berat. Tidak ada permintaan, tidak ada janji. Hanya pengakuan diam antara dua makhluk yang pernah saling menolong tanpa syarat. Rina merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Bukan keajaiban. Bukan kekuatan besar. Melainkan pemahaman sederhana bahwa apa yang telah ia lakukan tidak pernah sia-sia. Harimau itu melangkah satu kali, lalu berhenti. Anginnya berhembus lebih kuat, membuat dedaunan bergerak pelan. Dalam sekejap yang sunyi, Rina tahu, ini adalah pertemuan terakhir. "Terima kasih," bisiknya. Harimau putih itu menundukkan kepala sedikit, lalu berbalik. Langkahnya tenang, tidak tergesa, hingga akhirnya menghilang di antara pepohonan, tanpa jejak yang tertinggal. Rina berdiri cukup lama setelah itu. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa kehilangan. Hanya ketenangan yang dalam. Ia berbalik, melangkah pulang dengan hati yang utuh.